Pernah nggak sih kalian lagi di acara kumpul atau pesta tapi malah mojok sambil pura-pura sibuk main HP karena nggak tahu harus ngobrol apa? Mungkin pas ketemu orang baru, tiba-tiba otak terasa blank dan akhirnya cuma senyum canggung. Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak dari kita, terutama yang nggak merasa super ekstrovert, pernah mengalami momen kikuk semacam itu. Bahkan, seorang pakar komunikasi seperti Vanessa Van Edwards mengaku dulunya benci small talk. Sampai-sampai dia sering pura-pura ngecek ponsel di acara networking atau kabur ke toilet buat menghindari basa-basi saking nggak nyamannya. Jadi wajar banget kalau kamu merasa ngobrol itu kadang susah. Nah, kabar baiknya, untuk jago ngobrol, kamu tidak harus jadi ekstrovert. Di video kali ini kita bakal bahas trik-trik biar obrolan kamu lancar, asik, dan natural, tanpa harus berubah jadi si paling ramai di ruangan. Gaya ngobrol santai, penuh energi, tapi tetap relatable dengan kepribadianmu sendiri. Kenapa sih ngobrol bisa terasa susah? Dan gimana cara ngatasinnya? Banyak anak muda merasa ngobrol itu menegangkan, apalagi sama orang yang belum akrab. Kita takut kehabisan topik, takut awkward silence, atau takut dibilang membosankan. Buat yang cenderung introvert, ngobrol basa-basi malah bisa terasa melelahkan. Secara ilmiah, introvert itu lebih nyaman dan mendapat energi di suasana tenang atau interaksi satu lawan satu. Sebaliknya, ekstrovert justru dapat energi dengan bersosialisasi rame-ramai. Jadi, wajar kalau kamu yang introvert ngerasa obrolan small talk di keramaian itu bikin capek dan cepat pengen pulang. Bukan berarti introvert antisosial ya. Mereka cuma lebih suka koneksi yang lebih dalam dan bermakna dalam lingkup yang kecil. Masalahnya, dunia ini kadang terasa milik para ekstrovert yang gampang ngeblend di keramaian. Jadi, introvert sering merasa kalah duluan dalam urusan ngobrol. Terus kita sering dengar nasihat klasik seperti, kamu tuh kalau mau sukses harus networking, harus supel. Seolah-olah kalau nggak cerewet, nggak bakal bisa maju. Padahal faktanya, kemampuan ngobrol bukan bakat bawaan lahir, melainkan keterampilan yang bisa dilatih. Vanessa Van Edwards contohnya. Awalnya dia nggak jago people skills, tapi kemudian dia belajar formula dan teknik berkomunikasi layaknya belajar kimia di sekolah. Hasilnya, ia percaya soft skills bisa dipelajari layaknya hard skills. Artinya, siapapun kita, mau introvert kek, pemalu kek, tetap bisa meningkatkan kemampuan ngobrol dengan pendekatan yang tepat. Ternyata, ngobrol itu nggak seseram yang kita bayangkan. Kadang kita menghindari ngobrol karena merasa, paling juga bakal garing atau canggung. Jangan salah. Riset psikologi sosial terbaru menemukan bahwa baik obrolan ringan maupun yang mendalam ternyata jauh lebih menyenangkan dan tidak secanggung yang kita kira. Dalam eksperimen dengan ratusan orang, peserta yang diajak ngobrol dengan orang asing merasa percakapan itu lebih asik, terkoneksi, dan bikin happy dibanding ekspektasi awal mereka. Bahkan ketika percakapannya masuk topik cukup personal, orang lain cenderung merespons dengan hangat dan saling terbuka. Bukan merespons dengan tatapan aneh seperti yang kita takutkan. Intinya, ketakutan kita akan obrolan awkward seringkali tidak terbukti. Yang rugi kalau kita terus menghindar ya kita sendiri, karena makin sedikit kesempatan kita buat dapat teman baru, peluang baru, atau sekadar pengalaman seru. Vanessa pun bilang, semakin dia bosan dan menghindar dari small talk, semakin sedikit koneksi yang ia bangun. Jadi daripada kabur duluan, mending kita pelajari trik-triknya, kan? 1. Fokus jadi pendengar yang tertarik, bukan yang paling menarik. Ini dia jurus utama buat kamu yang nggak merasa jago cuap-cuap, alihkan fokus dari diri sendiri ke lawan bicara. Kata Mark Goulston, penulis buku Just Listen, be more interested than interesting. Jadilah lebih tertarik pada orang lain ketimbang sibuk berusaha terlihat menarik. Mark ini sebenarnya orangnya pemalu juga loh. Dia cerita, pernah memaksa dirinya untuk mendatangi 3 orang yang tidak ia kenal di sebuah pesta, dan benar-benar mendengarkan cerita mereka. Caranya, ia mengajak mereka bercerita lalu menanyakan 3 hal sederhana. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, dan apa yang mereka lakukan. Dari pengalaman itu, hasilnya luar biasa. Banyak di antara orang-orang itu yang berjabat tangan erat dan bilang,
Wah, senang banget deh ngobrol sama kamu. Bayangin, Mark yang tadinya canggung justru jadi disukai karena kemampuan mendengarnya. Kenapa teknik ini ampuh? Karena saat kamu tulus mendengarkan, orang lain merasa dihargai. Menurut Mark, menunjukkan ketertarikan tulus ke orang lain itu bagaikan memberi mereka sesuatu yang langka di zaman sekarang, yaitu didengarkan. Ketika seseorang merasa didengarkan dan dipahami, mereka akan appreciate banget dan malah menganggap kamu teman ngobrol yang hebat. Bonusnya, apresiasi mereka bakal ngusir gugup kamu sendiri. Rasa malu perlahan hilang karena kamu melihat lawan bicara enjoy dan berterima kasih atas perhatianmu. Ingat, ngobrol yang hebat itu bukan soal siapa yang paling banyak ngomong, tapi siapa yang bikin lawan bicara merasa paling didengar. 2. Ubah basa-basi jadi obrolan asik dengan pertanyaan pemicu cerita. Kita semua pernah terjebak ngobrol yang gitu-gitu aja. Kuliah di mana? Kerja sebagai apa? Lagi sibuk apa nih? Pertanyaan template seperti itu sayangnya bisa jadi jebakan small talk. Vanessa Van Edwards menemukan bahwa pertanyaan-pertanyaan standar semacam "How are you?", "What do you do?", "Where are you from?" udah terlalu sering didengar, otomatis dijawab singkat, dan akhirnya bikin percakapan berjalan di autopilot. Nggak ada yang salah sih, tapi masalahnya jawaban yang keluar biasanya sama aja. Alhasil, obrolan cepat buntu atau nggak berkesan. Vanessa bahkan menyebut pertanyaan-pertanyaan itu bisa bikin small talk mati gaya seketika. Solusinya? Ganti pertanyaan basa-basi dengan pertanyaan yang lebih menarik dan memancing cerita seru. Vanessa menyarankan, hindari pertanyaan yang bikin orang masuk mode autopilot. Gantilah dengan pertanyaan yang sedikit tak terduga dan menyenangkan. Tujuannya, membuat mata lawan bicara berbinar karena mereka jadi ingat hal-hal positif. Secara ilmiah, pertanyaan yang asik bisa memicu keluarnya dopamin di otak, zat kimia yang bikin orang merasa senang dan semangat. Ketika dopamin terpancing, obrolan jadi terasa lebih menggembirakan dan juga lebih nyantol di ingatan alias memorable. Contohnya gimana? Daripada tanya kerja di mana, coba. Lagi ada proyek pribadi seru apa belakangan ini? Alih-alih, asal kamu dari mana? Coba. Waktu kecil kamu paling suka kegiatan apa sama keluarga di rumah? Atau pertanyaan sederhana tapi menyenangkan, apa hal paling seru yang kejadian ke kamu minggu ini? Vanessa memberi contoh pertanyaan pemicu dopamin seperti, belakangan ini kamu lagi sibuk ngapain yang bikin excited? Punya rencana liburan seru nggak tahun ini? Ketika ditanya begitu, lawan bicara jadi senyum sendiri, ingat sesuatu yang menyenangkan, dan obrolan pun mengalir lebih hidup. Plus, kamu jadi menonjol di antara orang-orang yang pertanyaannya itu melulu. Ketiga, gunakan bahasa tubuh terbuka dan sebut nama mereka. Ngobrol itu nggak cuma soal kata-kata. Buat kamu yang pendiam, bahasa tubuh bisa jadi penolong supaya kamu tetap terlihat ramah dan approachable tanpa harus banyak bicara. Coba deh, perhatikan hal-hal sederhana. Tubuh menghadap ke lawan bicara, kontak mata sesekali, lempar senyum tipis atau anggukan kecil. Ini memberi sinyal nonverbal kalau kamu tertarik dan menikmati obrolan. Sebaliknya, kalau kamu berdiri canggung sambil melipat tangan, menunduk, atau pasang muka datar karena grogi, orang lain bisa salah paham dan mengira kamu nggak mood diajak ngobrol. Kit Ferrazzi, penulis Never Eat Alone, bilang, kalau kita kelihatan menyendiri dan nggak nyaman di keramaian, kita mungkin tanpa sadar memancarkan vibe, jangan dekati aku, padahal sebenarnya dalam hati kita teriak, duh, gue pengen ngobrol tapi malu. Jadi, jangan berkecil hati kalau kadang masih grogi. Inti dari semuanya adalah, jadilah diri sendiri yang proaktif. Gunakan kekuatan pendengaranmu, siapkan pertanyaan seru, dan bangun koneksi dengan tulus. Nggak perlu mendadak jadi si paling rame. Cukup jadi versi dirimu yang nggak takut menyapa lebih dulu dan benar-benar hadir dalam percakapan. Ingat, koneksi manusia itu pada dasarnya dibangun lewat komunikasi. Buat kamu yang sering merasa kikuk, semoga tips di atas bisa bikin kamu lebih pede buat mulai ngobrol. Yang tadinya mati gaya, nanti bisa jadi asik sendiri. Pelan-pelan, networking nggak lagi terdengar menakutkan.
Oke teman-teman, segitu dulu tips dari kita. Semoga habis ini nggak ada lagi deh drama mager ke acara karena takut awkward.